Halo semua, di sini aku akan ngejelasin tentang pengertian desa. Mari kita simak bareng-bareng ya. Sini langsung aja kita akan ngebahas tentang pengertian desa menurut para ahli. Di sini ada menurut para ahli, menurut R. Bintarto. Dalam buku Dalam Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya, Jakarta, Galia, Indonesia, 1989, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain. Yang kedua, ada menurut Paul Henry Landis, desa adalah ruang di mana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Yang ketiga, ada Prof. Dr. Handes Wijaya. Menurut Prof. Dr. Handes Wijaya, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa atau Marga, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, Sutarjo Kartodihadikusumo. Desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Yang kelima, tentang Suemarwoto. Menurut Suemarwoto, pola keruangan desa adalah tatanan geografis yang mencakup pemukiman, lahan pertanian, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang dapat ditemukan dalam desa. Yang keenam, menurut Jafri S. Bakhtiar, pola keruangan desa sebagai distribusi berbagai elemen fisik dan sosial dalam suatu desa seperti pemukiman, jalan, sawah, sungai, dan sebagainya, serta bagaimana elemen-elemen tersebut terorganisir dalam desa. Yang ketujuh, menurut Kusnaidi, desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area, mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seseorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri. Dan yang terakhir, menurut Suharjo B. Supangkat, Supangkat menggambarkan pola keruangan desa sebagai hasil dari interaksi antara manusia dan lingkungan fisik yang mencerminkan tatanan spasial pemukiman, kegiatan ekonomi, dan sosial dalam desa. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Devita. Baik, terima kasih Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik desa. Ciri-ciri desa menurut Dirjen Pembangunan Desa. 1. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. 2. Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian atau agraris. 3. Hubungan antar warga desa masih sangat akrab. 4. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Tujuan pembangunan desa. 1. Memberi semangat hidup baru dengan menghilangkan pola kehidupan yang monoton sehingga warga desa tidak merasa jenuh. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa. 3. Meningkatkan bidang pendidikan. Rural urban areas atau daerah desa kota. Urban adalah area di mana terdapat permukiman manusia yang padat dan infrastruktur yang terbangun. Sedangkan rural diartikan seperti desa atau seperti di desa. Suburban fring merupakan daerah peralihan antara kota ke desa. Daerah ini karakteristiknya mirip kota, namun juga mengarah ke desa. Penyebab petani desa kota lebih maju dibanding petani desa. Menurut Bintaro 1977, jarak yang dekat dengan kota sehingga pergaulan antar warga boleh dikatakan agak tinggi. 2. Kemungkinan bersekolah bagi anak-anak lebih besar daripada anak-anak di desa-desa yang agak jauh. 3. Kesempatan memperoleh mata pencaharian tambahan di kota dimungkinkan dengan adanya letak yang berdekatan dengan kota. Fasilitas yang dibutuhkan oleh pedesaan. 1. Fasilitas pendidikan.
mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan. 2. Fasilitas rekreasi yang bersifat indoor maupun outdoor. 3. Fasilitas kesehatan seperti poliklinik maupun puskesmas. 4. Fasilitas keagamaan yang dapat menunjang kegiatan agama di desa. 5. Fasilitas atau bangunan umum seperti kantor desa, balai desa, kantor koperasi, dan lain-lain. 6. Fasilitas ekonomi seperti warung, toko, dan pasar. 7. Utilitas umum atau sanitasi seperti listrik, air, sistem pembuangan sampah, dan saluran pembuangan kotoran. 8. Transportasi dan komunikasi, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, kendaraan umum, kantor pos, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alika. Baik, terima kasih Devita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola persebaran desa. Pola persebaran desa dipengaruhi oleh faktor geografis wilayahnya. Ada 4 faktor geografis yang menentukan persebaran. 1. Topografis, yang menyangkut letaknya secara fisiografis seperti jauh dekatnya jalan raya, sungai, dan lain-lain. Yang kedua, iklim bergantung pada ketinggian tempat. Yang ketiga, jenis tanah memengaruhi keberhasilan dalam bertani. Misalnya, tanah berkapur sangat cocok untuk budidaya. Yang terakhir, ketersediaan air. Manusia akan mendekati sumber air sebagai sumber kehidupan. Seperti nama-nama tempat air Jawa Barat yang berasal dari CI yang ternyata air. Menurut Daljoni 1996, bentuk dan pola persebaran desa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Bentuk desa menyusuri pantai. Desa yang memanjang mengikuti garis pantai merupakan tempat melabuhkan perahu para nelayan dan juga sebagai tempat penjualan ikan. Selain sebagai nelayan, penduduk desa pantai umumnya bermata pencaharian sebagai petani tambak atau kelapa. Yang kedua, bentuk desa yang terpusat. Bentuk perkampungan atau pemukiman penduduk yang berkelompok biasanya terdapat di daerah pegunungan. Penduduknya berasal dari satu ikatan keluarga. Jika penduduknya bertambah, maka perkembangan desanya ke segala arah dengan tidak terencana. Oleh karena itu, pusat-pusat kegiatan penduduknya dapat bergeser mengikuti arah perkembangan desa. Yang ketiga, bentuk desa yang memanjang atau linear di dataran rendah. Bentuk desa yang memanjang di dataran rendah pada umumnya merupakan bentuk permukiman penduduk yang sejajar dan memanjang mengikuti jalan raya atau sungai yang menembus desa yang bersangkutan. Jalan raya atau sungai ini menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Bentuk desa seperti ini memungkinkan terjadinya pemekaran desa sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat berubah menjadi permukiman baru. Untuk menghubungkan daerah pemekaran, maka dibuatkan lingkaran jalan ring road agar kawasan permukiman baru tidak terpencil. Yang terakhir, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa seperti ini biasanya terdapat di dataran rendah, misalnya desa yang mengelilingi danau sebagai sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat pemerintahan. Arah pemekaran wilayahnya berkembang ke segala arah. Selain bentuk desa, menurut Bintarto, terdapat juga pola persebaran pemukiman desa yang terdiri 6 pola, yaitu memanjang sungai, radial tersebar, memanjang pantai, dan sejajar dengan rel kereta api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firla. Baik, terima kasih Alika. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi desa. Klasifikasi desa. Desa dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi topografinya, kegiatan pokoknya, kemampuan desanya. Berdasarkan kondisi topografinya, desa dibedakan atas desa daerah pegunungan, desa dataran tinggi, dan desa dataran rendah, dan desa pantai. Contoh-contohnya,
Contoh desa pegunungan, Desa Hargodalam di Gunung Lawu. Contoh desa dataran tinggi, Desa Sembalun Lawang. Contoh desa di dataran rendah, desa-desa di Semarang. Contoh desa Patai, Desa Batu Karas di Pangandaran. Menurut Daljoni, tahun 1996, desa juga dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol, yaitu sebagai berikut. 1. Desa agrobisnis merupakan desa yang hasil penduduknya melakukan pengolahan distribusi hasil pertanian. Komoditas pertaniannya antara lain hasil hutan, tanaman hortikultura, dan peternakan. Desa agroindustri merupakan desa yang penduduknya melakukan kegiatan pengolahan bahan-bahan hasil pertanian. Hasil kehutanan menjadi barang langsung dikonsumsi atau setengah jadi seperti industri makanan, minuman, atau pakaian dari kulit. Desa wisata merupakan desa yang memiliki objek wisata sebagai komoditas seperti pemandangan alam yang indah atau objek wisata sejarah. Desa industri non-pertanian merupakan desa yang melakukan kegiatan industri seperti industri kertas atau industri bahan galian. Contoh desa agrobisnis yaitu Desa Jati Arjo. Contoh desa agroindustri yaitu Desa Rejo Agung. Contoh desa wisata yaitu Desa Penting Sari. Namun tidak ada contoh untuk desa industri non-pertanian. Berdasarkan potensinya, desa dapat dibedakan menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. 1. Desa swadaya tradisional. Desa swadaya adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertani dan masih bersifat tradisional. Ciri-ciri swadaya adalah sebagai berikut. A. Sebagian besar penduduknya masih bergantung pada alam. B. Hasil pertaniannya mencakup kebutuhan sendiri. C. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. D. Lembaga-lembaga desa berfungsi dengan baik. Tingkat produktivitas penduduknya masih rendah. F. Belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. 2. Desa swakarya atau transisi. Desa swakarya merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya ke desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah sebagai berikut. Sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. B. Lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi. C. Administrasi desa sudah berjalan. D. Adat istiadat mulai longgar. E. Mata pencaharian mulai beragam. F. Sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya. 3. Desa swasembada atau desa maju. Desa swasembada merupakan desa yang lebih maju daripada desa swakarya. Masyarakatnya telah mampu memanfaatkan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri dari desa swasembada adalah sebagai berikut. A. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa telah lengkap. Pola pikir masyarakat lebih rasional. Pengelolaan administrasi telah dilaksanakan dengan baik. D. Mata pencarian sebagian besar bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.